Ada dunia manusia lain yang menarik buat saya, akhirnya saya masuk ke consumer behavior saat itu. Nah, bahkan sekarang ini kan profesi consumer psychologist lebih populer untuk benar-benar mendalami komersial gitu. Paling penting adalah the first coach, the first mentor. Itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk bisa membantu kita untuk leapfrog di dalam perjalanan karir kita. Membangun brand itu memang tidak mudah, butuh 3 hal: konsistensi, komitmen, dan keterlibatan. Apalagi sekarang brand banyak banget. Paling nggak kita harus ada di top of mind konsumen, top 3 aja. Betul, kita brand story-nya kan setiap orang berhak bahagia, intinya gitulah. Ingat coklat, ingat coklatos. Betul, inovasi. Itu udah jiwanya brand ya. Hi everyone, welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the mind of creators and the becoming of their impact. Meet our host Arianto Bigman, the CEO of IdeaWorks. And today, we are honored to have Miss Nika Esti, Senior GM Marketing Biscuit, Dairy, and RTS Drink, Chocolatos, and Clivo brand at Garuda Food. Seneng banget bisa belajar dari Bu Nika nih hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin pingin denger juga nih Bu. Ibu kan latar belakangnya psikologi tuh. Iya, betul. Kenapa kok bisa nyemplung ke sini gitu loh? Boleh share dulu Bu. Boleh. Awal mulanya pengen jadi dokter, tetapi saat itu kan dokter mahal banget gitu ya. Jadi cuma tahu bahwa kalau bidang psikologi itu berkaitan dengan kedokteran, berkaitan dengan manusia gitu, dan itu sesuatu yang sifatnya menarik gitu loh buat saya. Ternyata begitu saya mengalami praktikum terakhir itu di rumah sakit jiwa, disitulah saya menyadari bahwa ada dunia manusia lain yang menarik buat saya. Akhirnya saya masuk ke psikologi industri. Nah, psikologi industri itu yang saya dalamin lebih kepada consumer behavior saat itu. Nah, bahkan sekarang ini kan profesi consumer psychologist itu menjadi lebih populer, terutama di Eropa ya, untuk benar-benar mendalami masuk ke dalam komersial gitu. Perjalanan sejauh ini nih banyak tantangan juga, challenge dan apa segala macam. Ada inspirasi khusus nggak sih untuk jalan ini semua? Sebenarnya buat saya dalam perjalanan karir itu yang paling penting adalah the first coach, the first mentor. Jadi kalau kita mendapatkan mentor yang pas, mentor yang benar-benar bisa tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi passion kita, itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk bisa membantu kita untuk leapfrog di dalam perjalanan karir kita. Jadi itu salah satu inspirasinya. Dan yang kedua adalah biasanya orang tua kita sendiri ya, mereka yang betul-betul memberikan dorongan, memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Begitu Ibu banyak bisa eksplorasi, banyak banget nih Garuda Food punya produk tuh dapat awards. Nah, apa aja tuh Bu? Kenapa kok bisa? Sebenarnya awards itu buat saya ya, award itu adalah satu hal gitu ya, satu hal yang bukan final destination. Tapi yang paling penting buat saya adalah membangun brand itu memang tidak mudah. Membangun brand itu butuh 3 hal: konsistensi, komitmen, dan keterlibatan. Artinya kita tuh tahu brand kita mau kemana, kita tahu brand kita itu mimpinya akan apa gitu ya. Contoh kata pada saat saya masuk di Garuda Food, terutama pada tahun 2008, Garuda Food itu termasuk termasuk perusahaan yang sangat brand believer. Jadi percaya bahwa brand itu lah yang akan membuat kita menjadi lebih besar. Jadi ada 3 hal sebenarnya, bukan hanya brand, tetapi kita kan istilahnya 3 ya. Ada hukum pertumbuhan bisnis, law of growth istilahnya ya. Ada mental availability, ada physical availability, dan ada distinctiveness. Nah, mental availability itu adalah awareness, top of mind. Brand kita tuh apalagi sekarang brand banyak banget gitu ya. Paling nggak kita harus ada di top of mind konsumen, top 3 aja. Top 3 itu kan hal yang nggak mudah, apalagi sesuatu brand yang kita melawannya sudah giant-giant gitu yang sudah lebih lama ada. Nah, itu akan sangat penting sekali. Dan kemudian physical availability, kita kalau dikenal orang tapi nggak ada di kita, jangkauan kita, di shopping kita gitu ya, ke warung nggak ada. Nah, itu juga akan jadi tantangan tersendiri. Jadi physical availability itu penting sekali, sehingga itu akan menjadi fondasi buat kita untuk benar-benar berkembang ke depannya. Yang ketiga adalah distinctiveness. Kita tanpa inovasi, tanpa diferensiasi, kita akan jadi apa-apa. Kalau follower tuh lebih susah gitu loh. Nah, Garuda Food kan terkenal dengan leading in innovation, sehingga berkembangnya Garuda,
awal mulanya ya, mengembangkan bisnis kan sehingga mencapai top brand award di semua kategorinya, baik itu kacang kulit, kacang atom, kemudian Pilus, dan juga mengembangkan bisnisnya ke biskuit dengan merek Chocolatos gitu kan, dan Chocolatos menjadi market leader di kategorinya di wafer stick, kemudian melebarkan sayapnya lagi ke bisnisnya susu dairy yang saat ini masih menjadi PR untuk meningkatkan mental availability-nya kan belum terlalu dikenal pada saat ini, dan itu menjadi PR besar kita bagaimana brand itu memang harus di leverage, harus dikembangkan secara konsisten dan sesuai dengan jati dirinya, sesuai dengan playbook yang akan kita define. Memang Garuda Food itu mengembangkan brand dan inovasi itu sejalan. Ya, distribusi ini yang menjadi fondasi kuatnya gitu. Tapi saya rasa sih karena di detach gitu Gary sama Chocolatos tuh malah jadi punya market sendiri kan Bu. Betul, bagus gitu, kuat. punya positioning yang kuat gitu loh. Kalau Chocolatos itu semua soal coklat yang berlimpah lah pokoknya itu Chocolatos yang punya gitu kan. Apalagi kita pakai sentuhan Italian sih ya. Gaya doang tuh biasa gaya market Italian chocolate taste. Tapi memang Italian chocolate taste kita nggak bohong sih. Sebenarnya Italian chocolate taste itu aturan BPOM tuh harus ada coklat Italianya, dan memang kita berikan ada ingredient coklat Italia di dalam Chocolatos sehingga sebenarnya Italianya juga nggak bohong-bohong. Tetapi kita konsisten bangun itu dari zaman dulu ya, main mafia-mafiaan sampai iklan yang sekarang itu Mamma Mia Lezzatos. Kalau inget tagline-nya kan pasti diingat. Iklan dari produk-produknya Garuda Food sangat menancap kuat di benaknya konsumen. Ngomongin message ya Bu ya, apalagi sekarang lewat sosial media kayak gitu. Kira-kira bagaimana peranan sosial media ini Bu untuk nancepin si message ini? Betul. Nah sebenarnya peranan sosial media saat ini kan sudah berkembang sangat cepat ya Pak Ari ya. Karena kita ngelihat makin fragmented jenisnya. Kalau dulu kan sosial media orang hanya mengenal Facebook, sekarang berkembang Instagram, sekarang berkembang lagi ada TikTok gitu ya. Apalagi TikTok berkembang sangat lebih cepat dibandingkan sama YouTube dan yang lainnya. Sehingga menurut saya apalagi generasi Z atau generasi milenial ataupun generasi apa nantinya itu tidak lagi melihat TV. Dan ketika dia tidak melihat TV, dunianya tuh cuma di gadget aja, di HP doang. Nah HP itu tidak lepas dari semua sosial media. Dan kalau saya ngelihat kalau di Indonesia mungkin tidak seperti di Eropa ya. Kalau di Eropa kan sosial media itu punya peran yang kuat untuk menyampaikan message. Sementara kalau di Indonesia itu masih sifatnya maintenance, apalagi sosial medianya Instagram dan YouTube itu lebih kepada engagement. Tetapi kalau kita mau lebih dapat reach yang lebih besar lagi, itu YouTube, kemudian TikTok itu menjadi sarana. Apalagi kalau TikTok ini saya lihat lebih kepada peran KOL ya, peran entertainment dari KOL yang bermain di situ itu sangat menjadi menjadi penting gitu loh buat kita sebagai brand untuk ibaratnya memakai mereka untuk bisa menyampaikan message kita. Jadi sosial digital itu nantinya menurut pendapat saya pribadi itu akan berkembang sangat lebih pesat, apalagi kalau kita udah lihat AI. Ini kita yang sedang pelajari adalah dunia AI nih, lebih kompleks lagi, yang dunia yang saya mungkin nggak terlalu mengerti saat ini, tapi one day kita harus pelajari dan memakai dunia AI itu untuk menjadi salah satu keseharian kita itu. Jadi sekarang untuk nge-reach market ya, maksudnya di Indonesia yang masih lebih besar, masih ke pelosok-pelosok ya masih tetap TV. Masih tetap TV. TV masih number one. Terakhir kemarin kan data Kantar maupun data media Nielsen, TV tetap nomor 1, tetapi digital naik lebih sangat pesat. Amazed juga bahwa sebenarnya Garuda Food, Bu Niken sama teman-teman ini begitu masuk ke digital semuanya ada. Karena Garuda Food itu sebenarnya kelebihannya adalah inovatif dan kita tidak takut untuk mencoba. Jadi setiap kali ada media baru, even misalnya sekarang akan mulai dengan AI, dan buat kita nggak ada salahnya mencoba, karena dari mencoba itu kita dapat learning. Dari learning itu kita bisa accelerate. Ini berkaitan sama anak-anak muda nih, itu kan mereka punya aspirasi, pengen meraih sesuatu nih, boleh cerita sedikit nggak? Pas banget sama sekarang campaign yang sedang Chocolatos lakukan. Chocolatos itu waktu kita riset di Kantar tahun lalu, salah satu kekurangannya brand kita adalah belum menyentuh emotional benefit dari konsumennya. Berperan apa di dalam hidup konsumen? Nah itu yang PR kita kan. Nah setelah kita studi, kita melihat bahwa coklat itu perannya apa sih buat konsumen? Ternyata orang makan coklat itu karena untuk pleasure, cari kenikmatan, cari indulgence. Orang yang lagi stres-stres misalnya habis
nervous gitu makanya coklat, minumnya coklat gitu ya. Dan ternyata ada satu space di mana orang-orang, apalagi anak-anak milenial sekarang kan gampang baperan ya. Tetapi kalau saya ngelihat tuh mental health sekarang sedang menjadi trending topik. Dan kalau saya ngelihat Coklatos kayaknya tepat masuk space itu. Sehingga yang kita kampanyekan sekarang, kita akan sudah mulai 1 tahun terakhir ini mulai mengajak teman-teman kita, mengajak konsumen kita untuk nikmatin happymu, lepasin bebanmu. Karena kita lihat kalau orang itu bahagia kalau dia itu merasakan sesuatu di dalamnya itu lepas aja begitu aja. Memang masih karena baru start, jadi belum kelihatan dampaknya. Tetapi tahun depan kita akan mulai mendekatkan diri kepada teman-teman itu. Kita kemudian akan lewat activation yang benar-benar untuk ngajak orang keep being happy. Jadi Coklatos ini nggak hanya produknya aja Bu ya, tapi udah masuk ke values, lifestyle gitu ya. Bahkan juga istilahnya story ya, cerita dari audiens. Kita brand story-nya kan setiap orang berhak bahagia, intinya gitulah. Iya. Seru sih. Dan coklat itu kan identik dengan mahal ya. Sementara Coklatos itu adalah mendemokratisasikan coklat mahal itu gitu, coklat Italia. Jadi even kalau saya ketemu orang bule disangkanya Coklatos itu harga 10.000 $1 Coklatos gitu. Padahal lihat berapa ini? 500.000. Hah? You can enjoy this great chocolate gitu ya. Only with 500 1,000 rupiah gitu. Jadi saya ngelihat iya ya, kalau dipikir-pikir kita ini memang mendemokratisasikan coklat banget gitu kan dengan Coklatos gitu. Saya dengar Ibu kan di Asia banyak nih destinasi nextnya Eropa. Buat saya kalau kita mau bertumbuh ya bertumbuhlah dengan jiwanya Coklatos itu, mendemokratisasikan itu coklat di mana-mana dengan kita memberikan satu experience yang mewah tetapi dengan affordable price. Jadi rasanya Eropa kan udah negara maju ya, kemudian Australia, US itu udah negara maju, kita nggak akan banyak sentuh ke sana. Kalau boleh share Bu, Coklatos udah masuk kemana aja nih di Asia? Sebenarnya kalau di Asia di Malaysia, Thailand, kemudian Kamboja, Filipina, Singapura, ASEAN semua sudah. Ya. Gimana? Vietnam. Penerimaannya Bu, masyarakat di sana? Great. Bagus. Bagus sekali. Cuma kalau kita lihat Coklatos brand ini masih embedded dengan Geri brand. Jadi Geri Coklatos namanya kalau di luar negeri itu relatively menjadi produk andalan lah ya buat kita untuk diterima, karena kan secara taste juga mirip ya, Filipina mirip sama kita, Malaysia juga deket dengan kita, dan negara-negara lain juga cukup, dan memang jadi backbone ya, hampir 70% lah kontribusi internasional kita dari brand produk Coklatos. Menurut Ibu, selain inovasi produk itu sendiri, messagingnya saya dengar tadi kuat ya kan untuk mendukung para anak muda ini nih. Tapi ada hal lain nggak sih Bu yang Ibu sebenarnya ciptakan supaya si brand Coklatos ini bisa terus dikenang, terus leverage kategori Pak? Leverage kategori. Betul. Jadi coklat itu kan akan bisa dinikmati dengan berbagai macam format. Jadi kedepannya tetap kita menjadi fondasinya adalah inovasi. Pertama kali leverage brand Coklatos itu adalah waktu itu saya lakukan tahun 2015. Minuman drink, RTS drink itu. Dan memang nggak mudah saat itu. Malah sempat dibilang waktu zaman dulu kita main built-in di anak jalanan itu dibilangnya itu kopi Coklatos gitu, karena bentuknya kan agak hitam gitu ya. Dibilang kopi Coklatos. Satu tren baru tuh kopinya anak jalanan gitu kan. Jadi campaign kita adalah coklat itu kan membuat calming down, membuat relax, dan membuat indulge gitu. Dan itu betul-betul salah satu keberhasilan Coklatos yang bisa meleverage di non biskuit, jadi masuk ke RTS drink. Kita Garuda Food yakin bahwa kita bisa membesarkan merek ini dan menjadi ya merek coklat nomor 1 di Indonesia. Ingat coklat, ingat Coklatos. Nah, sekarang kan kita juga tahu Indonesia sih sebenarnya workforce-nya juga banyak nih Bu. Kalau misalnya banyak anak muda yang pingin banget masuk ke brand, ada resources ataupun saran nggak buat mereka? Sebenarnya yang perlu dilakukan, yang namanya brand building itu kan satu hal sifatnya tidak instan. Nah, seperti kita tahu anak muda zaman sekarang itu kan pengennya instan, ya. Jadi pesan saya adalah tidak ada yang instan di dunia ini.
Kenapa? Karena membangun brand itu butuh, ya tadi saya sebut 3 kan, butuh komitmen, butuh konsistensi, butuh keterlibatan gitu kan, keterlibatan untuk membangun terus evaluasi. Kita perlu cari, dan brand itu sangat penting adalah konsistensi. Jadi kalau tidak konsisten nanti orang nggak tahu yang nancep apa di kepalanya. Gitu. Karena dunia brand sangat penuh dengan dinamika bisnis yang naik turun, kemudian brandnya tetap harus konsisten, tetapi tetap harus relevan dengan trennya dan target market yang kita tuju gitu. Jadi basically tadi key points-nya saya dengar juga banyak sekali Bu nyampaikan inovasi ya. Betul, inovasi. Itu udah jiwanya brand ya. Karena inovasi itu bisa sifatnya komunikasi baru, bisa sifatnya kemasan baru, kemasannya dibikin lebih inovatif, desainnya dibikin lebih cantik, lebih uptrend lagi. Pertama kali saya pegang Coklatos lagi itu salah satu yang saya lakukan adalah refresh design sebenarnya. Saya harmonize desainnya supaya kelihatan lebih nggak jadul. Dulu kan kuningnya lebih jadul banget, sekarang saya lebih refresh gitu ya, lebih uptrend lagi. Jadi inovasi itu buat kita ya sebagai tim brand adalah harus jiwanya. That's a good one. Ya, thank you banget teman-teman. Hari ini Bu Niken udah sharing banyak nih ke kita, termasuk inovasi tadi, terus ada persistence ya, consistence gitu. Jadi ada juga growth tadi yang mental. Ya, mental availability, physical availability, kemudian distinctiveness kaitannya dengan inovasi tersebut kan. Di situ. Jadi prinsip law of growth itulah. Law of growth. Hukum pertumbuhan bisnis, hukum pertumbuhan brand itu 3 itu. Thank you banget Bu Niken. Ya, sama-sama Hari Pak Ari. ini seru banget udah dengar dari Bu Niken macam-macam hal. Nanti kapan kita ketemu lagi. Terima kasih. Sukses terus.